Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada sedikit perkara yang menggelitik ya di dalam penangkapannya atau ditetapkannya Nadiem Makarim sebagai tersangka. Di antaranya itu rebutan kasus, rebutan penanganan antara kejaksaan dan KPK. Yang mana saat ini saya lebih percaya kepada KPK sebetulnya daripada kejaksaan. Makanya kemarin waktu ditetapkan tersangka oleh Kejagung ini sepertinya ada yang janggal begitu. Cuman saya tidak memperdalam hal itu, ya sudahlah. Itu yang nantilah insya Allah ya, kalau ada waktu lagi kita akan bahas hal itu. Cuman ini yang lebih penting menurut saya, salah satu hal yang menggelitik lagi yaitu tatkala Nadiem Makarim itu gelandang ya oleh kejaksaan, ini dipakaikan baju rompi, kemudian dilewatkan ke wartawan, kemudian ada yang meminta kata-kata hari ini begitu ya. Nah, Nadiem Makarim ini membawa-bawa nama Allah, dan sayangnya ada perkataan yang menggelitik. Itu akan kita bahas ya. Kita saksikan dulu nih, sebentar saja kok videonya. Kata-kata hari ini, Mas. Nah, kata-kata hari ini katanya Mas Menteri kan. Lagi nih lucu. Ada yang nanya kata-kata hari ini, orang lagi kena musibah. Kata-kata hari ini, Mas. Akan melindungi saya. Sebentar. Kita ulangi lagi. Kata-kata hari ini, Mas. Tuhan akan melindungi saya. Oke, satu. Tuhan akan melindungi saya. Kebenaran akan keluar. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Nah, bagi saya seumur hidup saya integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. Dah ya. Nah, kita putar dari awal nih. Kita putar dari awal supaya kita bisa bahas satu-satu ya. Sebentar saja. Akan melindungi saya. Nah, itu yang pertama, Tuhan akan melindungi saya. Ini banyak sekali yang harus dibahas ya. Kalau misalkan kita membicarakan tentang i'tiqad, Tuhan akan melindungi saya. Ya, keyakinan itu boleh saja ya, tetapi melindungi itu dalam pengertian apa begitu? Melindungi itu dalam pengertian apa? Karena kalau melindungi itu dalam pengertian menetapkan nyawa di dalam badan, dan itulah yang suka dipakai begitu, ya bukan akan tetapi sedang. Hal itu tidak akan saya bahas terlalu dalam ya. Oke, yang kedua itu kebenaran akan keluar. Ini kan berbicara tentang keyakinan ya, i'tiqad. Apakah benar kebenaran itu akan keluar? Begini ya, kebenaran itu adalah sesuatu yang terjadi pada kenyataan. Jadi kenyataannya bagaimana ya itu sudah selesai begitu. Kemudian apabila akan keluar dalam pengertiannya nanti di yaumil qiyamah, iya, itu semuanya akan terungkap ya. Di yaumil qiyamah itu semuanya akan terungkap, kecuali memang perkara-perkara yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak diungkapkan. Misalkan seperti aib-aib pribadi begitu ya. Dosa-dosa pribadi itu ada saja yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak diumbar keburukannya kepada yang lain. Makanya salah satu nama Allah itu yaitu As-Sattar. As-Sattar itu adalah yang menutupi. Nah, di antara pemaknaannya itu bisa jadi menutupi diri kita dari aib-aib kita, bisa jadi itu salah satu pemaknaannya. Atau ya, baik yang zahir ataupun yang batin begitu ya. Sebagaimana kita sekarang nih sedang membawa kotoran-kotoran di dalam badan kita, tetapi tidak tercium kotoran itu, bau busuknya keluar. Nah, disitulah ada timbul nama As-Sattar, karena yang mendemikiankan, yang menjadikan kotoran-kotoran di dalam kita itu tidak tercium keluar ya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menutupi begitu bau-bau kekurangan yang ada di dalam diri kita, ataupun aib-aib maknawi seperti dosa begitu ya, kebodohan dan lain sebagainya. Nah, tidak semua perkara-perkara yang katakanlah tertutup di dunia itu akan terbuka di dunia begitu. Nah, kalau di akhirat selama itu ada perkaitannya dengan yang lain, tidak akan ada yang dizolimi. Jadi kalau misalkan benar apakah Pak Nadiem Makarim di sini korupsi atau tidak,
kebenarannya akan terungkap? Ya belum tentu juga, karena ini kan statusnya tersangka begitu ya. Dan di dunia itu kadang-kadang yang kenyataannya tidak korupsi juga divonis korupsi begitu. Jadi yang harus kita tanamkan di sini, keyakinan seperti itu ya boleh saja ya, tetapi kadang-kadang seringkali malah kebenaran itu tidak nampak di dunia. Allah akan mengetahui kebenaran. Nah, ini yang fatal ya. Allah akan mengetahui kebenaran. Jadi Allah itu bukan akan mengetahui kebenaran, tetapi mengetahui kebenaran. Ya. Yang mengetahui semua perkara, bukan akan. Kalau akan itu bahasanya itu setidaknya memberi waham, memberi sangkaan sebelumnya tidak tahu. Para ulama itu jangankan mengatakan Allah akan mengetahui, tetapi mengatakan Allah ilmunya badihi, dalam pengertian secara bahasa saja badihi, itu di dalam ilmu kalam suka dibahas. Itu tidak boleh, karena memberi ilham, memberi sangkaan tadinya tidak tahu dulu begitu. Nah, ini adalah kebodohan pada akhirnya ya. Allah akan mengetahui, bukan akan mengetahui, Allah itu mengetahui. Yang mana kalau misalkan kita mau lebih mentanzih lagi, Allah Subhanahu wa taala itu secara hakikatnya tidak terkena nisbah waktu. Begitu. Jadi Allah itu ada sebelum waktu, kalau mau dikatakan begitu ya, ada sebelum waktu ada beserta waktu ada bahkan sampai waktu itu tidak ada. Nah, tidak boleh menisbahkan waktu kepada Allah secara hakikat, tidak boleh. Kalau secara bahasa tidak menjadi masalah karena syariat itu menggunakannya. Nah, ini adalah kebodohan yang paling fatal ya dari Pak Nadiem Makarim ini. Jadi disayangkan ya sudah mah terjerat kasus korupsi, kemudian bawa-bawa nama Allah, kemudian i'tiqadnya dari apa yang kita lihat, dari apa yang diucapkan salah juga. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Oke. Bagi saya seumur hidup saya integritas nomor 1. Ini kalau bagi saya begitu ya, sudah terpatahkan tatkala yang bersangkutan ini menjadi menteri. Entah jadi di Gojeknya bagaimana saya tidak tahu, kemudian tadinya itu mau suka di bidang teknologi, kemudian berpindah ke bidang yang di sana ada kekuasaan. Saya rasa integritasnya itu sudah mulai dipertanyakan begitu. Kalau kita melihat ilmuwan zaman dahulu ya, kita katakanlah Pak Nadiem ini ilmuwan ya, karena beliau itu atau bisnismen atau keduanya lah. Kalau di luar orang-orang yang memang memiliki integritas, ilmuwan itu tidak mau dekat dengan pemerintahan itu, tidak mau dekat. Harusnya pemerintahan datang kepada mereka. Jadi di sini integritas dipertanyakan. Untuk saya begitu ya. Perkataannya juga tidak sesuai dengan kenyataan. Kejujuran adalah nomor 1. Nah itu, kejujuran adalah nomor 1. Ini Pak Nadiem kalau mau mengatakan kejujuran nomor 1, ya sudah ngomong aja di publik begitu ya. Nggak usah takut apa-apa. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya Pak Nadiem Makarim ini ya berkata-kata di publik begitu. Bagaimana keadaannya, begini dan begitu. Dan apa-apa yang dikatakan di publik memang perkara sebagaimana adanya. Nah ini mah di publik nggak ngomong apa-apa, diminta keterangan nggak menjawab begitu secara esensial. Jadi dari perkataan ini juga saya tidak menilai perkataannya sesuai dengan kenyataan. Nah di akhir ya dari perkataan ini ada yang mengatakan membawa anak-anaknya begitu, membawa anak-anaknya 4 kalau tidak salah atas anak-anak saya. Nah, dan inilah usaha untuk menyentuh hati ya, yang mana sekali lagi Pak Nadiem Makarim di sini statusnya masih sebagai tersangka, belum terpidana, yang mana itu pun balap-balapan sama KPK, yang mana sebetulnya begitu. Kalau kita musalamah saja dulu ya, kita sepakat dulu bahwa yang bersangkutan ini salah begitu. Nah seharusnya kalau memang sayang kepada keluarga ya sedari awal jangan melakukan atau mendekati perkara-perkara yang melanggar hukum atau mendekati hal itu ya, udah sedari awal jadi Gojek saja. Jangan masuk-masuk ke pemerintahan. Nah itulah, dan yang terpenting tadi ya masalah i'tiqad. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui semua perkara, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Jadi apabila dikatakan Allah akan mengetahui, itu memberi sangkaan seolah-olah Allah tidak mengetahui. Dan apabila itu memang ada pada diri yang bersangkutan yang berbicara ini, itu i'tiqadnya batil ya, i'tiqadnya batil. Kalau i'tiqadnya batil ya keimanannya di sisi Allah batil. Meskipun kita itu kalau di dunia ya melihat dari KTP-nya saja.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.